warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mari kita awali halqah kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Kita lanjut bahasan kita, sudah sampai di Fathul Makkah ya, tapi belum sampai ke penyerbuannya. Ini sebab terjadinya Fathul Makkah. Terakhir kita sudah bahas bahwa dalam perjanjian Hudaybiyah, selain antara kaum muslimin dan Quraisy yang bersepakat, juga pada saat itu ada hadir dua suku yang selama ini bertikai, yaitu suku Khuza'ah dengan suku Bakar. Suku Khuza'ah akhirnya mereka memilih bersekutu dengan Muslimin. Suku Bakar bersekutu dengan Quraisy. Selama ini dua suku ini ketika perang ini selalu kalah. Maka mereka mengambil keputusan untuk bersekutu dengan Quraisy dengan harapan Quraisy ini masih memiliki kekuatan cukup banyak gitu ya, karena beberapa kali terus menyerang kaum muslimin. Adapun Khuza'ah sendiri mereka bersekutu dengan muslimin. Mayoritas dari suku ini masuk Islam, walaupun masih ada yang beragama ikut agamanya Quraisy gitu ya, kafir. Suku Bakar karena mereka merasa selalu kalah dalam setiap peperangan yang terjadi dengan suku Khuza'ah, maka Nawfal, pimpinan sukunya, selama masa Hudaybiyah dia berada di kota Mekah. Semua kaum muslimin dan juga Khuza'ah ketika akan masuk ke kota Mekah, mereka pasti melucuti seluruh senjatanya. Nawfal pada saat itu melihat suku Khuza'ah banyak yang datang ke kota Mekah tanpa membawa senjata, sehingga terbesit dalam pikirannya dia adalah, ini kesempatan kita untuk mengalahkan Khuza'ah. Ini kesempatan kita untuk menyerang Khuza'ah atau membantai suku Khuza'ah. Maka Nawfal karena mereka masih dalam kesepakatan meminta izin kepada Quraisy, minta izin di sini dalam artian minta dukungan, kami mau nyerang suku Khuza'ah, bagaimana pendapat kalian? Maka sebagian besar dari orang tua Quraisy, maksudnya yang tua-tuanya ini ya, tidak setuju dengan penyerangan tersebut karena mereka masih berpegang dengan perjanjian Hudaybiyah. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Ini baru jalan 3 tahun Pak, baru mau jalan 3 tahun ya. Sehingga Nawfal karena melihat kesempatan yang mereka miliki cukup langka untuk menyerang kaum muslimin, maka dia mencari dukungan dari pemuda-pemuda Quraisy. Maka bersepakatlah di antara yang setuju Nawfal dengan sukunya Bakar membunuh Khuza'ah ini, yaitu pertama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, kelihatan dari namanya Pak ya, siapa dia orang? Anaknya Abu Jahal. Kemudian Sofwan bin
Umayyah. Safwan bin Umayyah. Umayyah ini majikannya siapa Pak? Bilal bin Rabah. Umayyah itu majikannya Bilal. Kemudian ada Suhail bin Amr. Siapa Suhail? Yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, atau dia yang bernegosiasi dalam menentukan baik-baik dalam kesepakatan. Kemudian ada lagi Wa'id bin Abdul Ais. Masih baru terdengar. Bin Abdul Ais. Dia ini salah satu saksi ya ketika kesepakatan Hudaybiyah. Suhail yang bernegosiasi, Wa'id ini salah satu yang menjadi saksi dari pihak Quraisy. Jadi keempat orang ini mereka semua dari suku-suku besar, punya pengikut yang banyak, sehingga Naufal merasa Quraisy mengizinkan ya, mendapatkan izin untuk menyerang suku Khuza'ah di dalam kota Mekah. Ya, bukan hanya di dalam kota Mekah, di luarnya pun seperti itu. Sedangkan mereka terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu, Naufal karena sudah melihat, walaupun ada yang tidak setuju, tapi karena melihat empat orang ini mewakili dari suku-suku besar yang ada di Mekah, sehingga dia merasa mendapatkan dukungan, dan apa yang akan dilakukan itu banyak yang mengizinkan. Maka malam harinya, ini kota Mekah, biasanya suku Khuza'ah itu mereka bertempat di luar kota Mekah. Ketika akan berangkat kota Mekah, sebelum masuk, karena kan cuma dapat izin berapa hari, 3 hari ya, masuk kota Mekah itu 3 hari. Maka mereka bermukim berkemah di luar kota Mekah. Di sini kemah mereka. Kemah-kemah mereka di luar kota Mekah. Malam harinya Naufal dengan pasukan intinya dari kota Mekah keluar menuju ke tempat perkemahan suku Khuza'ah. Pada saat itu yang muslim dari suku Khuza'ah itu ya sedang sholat, sedang membaca Quran gitu. Jadi sedang ya, dan mereka sudah mengingat akan perjanjian Hudaybiyah, jadi nggak kepikiran bawa senjata, nggak kepikiran akan diserang. Karena mustahil orang pada saat itu ingin melanggar janji ini, ingin menyerang gitu. Jadi tidak kepikiran sama sekali. Tapi Naufal ternyata di malam hari ketika ini sedang lengah, sedang sholat, ada yang sedang tidur, diserang tiba-tiba. Ketika diserang tiba-tiba, ada beberapa yang mati, ada 3 orang di sini ya. Penyerangan malam itu 3 orang. Yang lainnya kabur menuju ke kota Mekah, masuk ke wilayah haram. Nah, pada masa itu pun wilayah haram sudah terlarang untuk menumpahkan darah. Maka mereka Khuza'ah tadi ketika masuk ke kota haram, ke Mekahnya, merasa nyaman di sana, nggak mungkin mereka bunuh. Oke lah mereka melanggar Hudaybiyah, tapi nggak mungkin mereka menumpahkan darah di wilayah haram. Jadi mustahil lah bahasanya, nggak mungkin. Sehingga ketika Naufal dengan pasukannya mengejar suku Khuza'ah sampai ke dalam kota Mekah, diingatkan oleh suku Khuza'ah, wahai Naufal gitu ya, ketahuilah itu wilayah haram. Namun mungkin karena sudah begitu marahnya atau begitu dendamnya, dia katakan, hari ini nggak ada Tuhan, hari ini nggak ada Tuhan. Maka terjadilah pembantaian di malam itu sampai menjelang subuh. Yang mati dari suku Khuza'ah ada 20 yang ada di kota Mekah. Maka tambah ini 23 orang mati. Itu dari malam dikejar sampai menjelang subuh. Nah, subuh Quraisy bangun. Mereka langsung keliling kota Mekah gitu ya, keliling kota Mekah
dan meminta seluruh suku Bakar yang masih berada dalam kota Mekah supaya keluar. Ya. Kenapa disuruh keluar waktu subuh? Karena mereka nanti ketika akan dalam skenario mereka, nanti kami akan menyampaikan ke kaum muslimin bahwa kami nggak tahu kejadiannya mana. Jadi aman, ya, cari aman. Setelah itu suku Bakar pada suku harinya langsung keluar dari kota Mekah. Tinggallah beberapa suku Khuza'ah yang berkumpul di rumah pimpinan suku Khuza'ah yang dia sendiri punya rumah di dalam kota Mekah. Akhirnya suku Khuza'ah pagi harinya langsung berkumpul keluar dari kota Mekah, berkumpul karena mereka memang posisinya di luar kota Mekah, ya. Perkampungan mereka ini. Keluar dari kota Mekah, berkumpul di luar kota Mekah, dan mereka mengambil sebuah kesepakatan. Ya, Khuza'ah itu pimpinnya Huzail bin Warqah. Kalau Bakar pimpinannya Nufal, kalau Khuza'ah pimpinannya Huzail bin Warqah gitu ya. Huzail bin Warqah. Huzail ini dia punya rumah dalam kota Mekah. Ya, karena dia pimpinan suku yang orang berada gitu ya, dan orang terhormat, maka diizinkan memiliki rumah di kota Mekah. Jadi kapanpun dia akan berumrah, dia boleh masuk ke rumahnya, tinggal di rumahnya ada di Mekah. Maka Huzail melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Bakar ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Bukan hanya berkhianat, malahan ini membunuh gitu ya. Membunuh sukunya 23 orang. Maka Huzail membuat kesepakatan dengan seluruh sukunya gitu, bahwa hal ini harus disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena Khuza'ah bersekutu dengan Nabi Muhammad, dengan muslimin, maka dia pun meminta pendapat Nabi Muhammad dengan mengutus Amr bin Salim. Maka Khuza'ah ini mengutus Amr bin Salim. Dia salah satu penyair. Zaman itu penyair ini seperti medsos hari ini, Pak. Jadi kalau ingin beritanya cepat viral, sampaikan ke penyair, dia akan karang bahasa, maka dilantunkan dan orang akan mengulang-ulang bahasa itu. Kalau hari ini begitu juga, Pak. Kalau ingin cepat viral, mantul. Macam-macam kayak. Kadang-kadang isinya sampah gitu ya. Viral. Bukan kadang-kadang, mayoritas yang viral itu. Cuma lucunya lagi, yang itu udah sampah. Yang lucunya lagi, masih ada yang nonton. Jadi yang isinya sampah, yang nonton petugasnya. Berikutnya, Huzail memerintahkan Amr bin Salim untuk datang menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih berada di Madinah, ya, Madinah. Perintah Huzail, Amr langsung berangkat ke Madinah non-stop. Tidak boleh berhenti, tidak boleh mampir-mampir dulu, karena dikhawatirkan kalau dia mampir ketahuan oleh suku Bakar, bisa dikejar, bisa dibunuh. Maka perintah Nabi, segera berangkat ke Madinah dan sampaikan beritanya kepada Rasulullah SAW. Maka Amr bin Salim langsung berangkat menuju ke Madinah. Sampai di Madinah dia langsung menuju ke Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Nabi di sana bersama dengan sahabat-sahabat. Maka mulailah Amr melantunkan syairnya. Kata Amr,
Allahumma inni nasyidan Muhammad. Duhai Allah, sungguh aku sedang menyampaikan info penting kepada Nabi Muhammad. Hal fa'abina fa'abihni aflada, bahwa kesepakatan antara dirinya dan orang tuanya telah dikhianati. Ya, sungguh kesepakatan ayah kami dan ayahnya telah dikhianati. Di sini maksudnya suku Bakar dengan sekutunya Quraisy telah mengkhianati kesepakatan kita. Qad kuntum kulluna walida. Ya, ingatlah kalian adalah anak-anak kami dan kami ayah-ayah kalian. Khuza'ah ini kalau sejarah Mekahnya, jadi dulu yang pertama masuk kota Mekah itu siapa Pak? Siti Hajar. Kemudian masuk setelahnya suku bukan Khuza'ah, tapi Jurhum masuk. Jurhum masuk, dia menikahi Nabi Ismail, menikahi anak pimpinan dari suku Jurhum. Kemudian masuk Khuza'ah mengalahkan Jurhum. Ya, jadi Khuza'ah ini suku yang awal-awal masuk di kota Mekah, maka bisa dikatakan mereka ini bagian dari orang tua mereka di situ. Ya, makanya dikatakan qad kuntum kulluna walida. Kemudian zammata aslamna lam nanzik yada. Ingatlah ketika kami telah masuk Islam tidak akan pernah berkhianat. Di sini penyairnya membahasakan bahwa kami Khuza'ah ini begitu memegang erat janji yang sudah disepakati. Inna Quraisyan akhlafu maw'ida, bahwasanya Quraisy telah mengkhianati perjanjian kita. Wa naqadu mitsaqan muakkada, dan mereka telah mencoret kesepakatan suci yang telah disepakati, ya, yang telah dikuatkan itu kesepakatannya, yang sudah diperjanjikan. Fansur hada Allah nasran atada. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk yang benar. Wad'u ibadallahi madada. Kumandangkanlah atau panggillah hamba-hamba Allah biar mereka datang seluruhnya. Ini seruan, ya, seruan itu mengajak untuk memerangi yang berkhianat. Fihim Rasulullah qad tajarrada. Di antara mereka Rasulullah sendiri yang akan memimpin peperangan. Suku Khuza'ah berharap Nabi yang langsung pimpin untuk menyerang atau memberi hukuman bagi suku yang berkhianat. Fi failatin bikal bahri yajril musbida. Pada pasukan yang banyak di wilayah Failah. Failah ini ada menyebutkan wilayah, ada yang menyebutkan arti dari jumlah atau banyaknya pasukan, ya. Di wilayah Failah terjadi pengkhianatan, ya. Hum bayyatuna bil wajdi mulyada. Mereka serang waktu kami istirahat malam hari. Ini Amr menceritakan kondisi mereka diserang, bahwa mereka benar diserang tiba-tiba, gitu ya, diserang tiba-tiba waktu malam. Lalu Al-Quran ruk'an sujada, yang mana di antara kami yang muslim dari suku Khuza'ah sedang ruk'an sujada, ada yang sedang ruku', ada sujud, maksudnya ada yang sedang sholat, ada juga yang sedang baca Quran, talul Quran. Wa ja'alu bifida'in rasada, mereka menjadikan tebasan-tebasan diri mereka dengan menyangka diri mereka akan selamat. Bahwa Amr menyampaikan orang suku Bakar ini, mereka merasa ketika mereka bisa membunuh kami ini, mereka akan selamat, padahal balikannya. Faza'amu alastu ad'u ahada, mereka mengira bahwasanya aku tidak memberitahukan kepada orang lain. Quraisy pada saat itu
masih berkeyakinan bahwa suku Khuza'ah, bahwa penyerangan yang pembantaian yang dilakukan di malam hari itu belum ada yang tahu. Keyakinan dari Quraisy. Padahal masa ya, kalau kita juga dibantai begitu kan nggak mungkin diam ya, pasti langsung info itu mana-mana. Begitupun suku Khuza'ah, malam itu subuh itu pun paginya langsung Huzail sebagai pimpinan Khuza'ah langsung ngumpulin suku-sukunya. Ya, artinya info itu sebenarnya udah terbuka lebar. Kan ada banyak biasanya habis bantai perasaan ada yang tahu nih gitu ya. Banyak itu. Ya, kalau saya cerita masa-masa ada operasi begitu, aduh luar biasa banyak. Terasa itu. Wahum azallu wa aqallu adada. Sementara mereka sebenarnya terhina jumlahnya, tidak akan terhina jumlahnya dan kekuatannya mereka sangat sedikit. Suku Bakar ini walaupun jumlah sukunya banyak gitu ya, tapi kalau dibandingkan kekuatan muslimin saat itu jauh kekuatan muslimin lebih banyak. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika Nabi memandangkan jihad langsung 7.500 orang berkumpul Pak, dalam satu waktu. Nabi karena belum ada pasukan resmi Pak, pasukan itu kan mulai dibentuk zamannya Sayyidina Abu Bakar atau Utsman dan Abu Bakar misalnya. Itu beliau sudah membentuk ada angkatan, kalau bahasa kita ada tentaranya, ada kehakim, ada apa peradilannya, kehakiman itu. Ada diwan-diwan kantor-kantornya. Zaman Nabi belum ada pasukan. Ya, rakyat desa. Kapan mereka jadi tentara? Ketika ada panggilan jihad jadi tentara mereka. Jadi Nabi cuma memandangkan, minta kepada muazin, menyampaikan, sampaikan informasi ke seluruh Madinah, saya akan berjihad. Siapa mau ikut? Kumpul. Nah, dalam satu info seperti itu, 7.000 orang, 7.500 orang berkumpul. Adapun Quraisy kalau ingin mengajak perang itu mereka susah. Pertama, mereka takut mati. Kedua, mereka cinta harta. Sehingga ketika diajak perang itu harus dirayu dulu, harus begini. Jadi Quraisy sebenarnya kalau diserang saat itu sudah selesai. Ya, karena untuk mereka bisa berangkat perang itu melewati proses yang panjang. Adapun muslimin hari ini diumumkan, hari ini langsung kumpul. Bahasa kita kalau kita hari ini Pak, pengumuman ada pembagian sembako. Ini pengumuman ada jihad, kumpul. Kalau ini kita pengumuman ada jihad, kita dipanggil. Tidak apa. Wahum adallu wa aqallu adada. Adapun mereka sedikit kekuatannya, jumlahnya juga sedikit. Nah, Nabi cukup paham syair yang disampaikan oleh Amr bin Sa'id. Dia paham, Nabi Rasul paham betul apa isi yang dia maksud gitu ya, bahwa sudah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Quraisy dan suku Bakar. Kenapa Quraisy disebut? Karena kalau tanpa izin mereka, suku Bakar nggak mungkin berani yang membunuh orang di wilayah Haram. Tapi karena ada persetujuan dari pemuda-pemuda Quraisy tadi itu sebagai perwakilan mayoritas di sana, akhirnya terjadi pembantaian tersebut. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Amr, engkau telah dimenangkan wahai Amr bin Salim. Ya. Maksudnya dari info yang disampaikan oleh Amr bahwa dengan kita nanti akan menang ketika menyerang Quraisy. Ya, ketika kita akan menghukum mereka, kita masih menang. Ketahuilah wahai Amr bahwa kita pasti akan menang. Namun pada saat itu setelah menyampaikan itu, wajah Nabi langsung memerah. Karena mendapatkan info gitu ya, sambil menepuk-nepuk paha beliau. Kita kalau lagi marah kesel gitu ya,
diserang atau ini sudah ada yang berkhianat. Nabi kan jangan marah, tapi tanda beliau marah apa? Ahmar, wajah beliau itu berubah menjadi merah. Sahabat kalau udah lihat wajah Nabi merah, mikir-mikir, takut. Nah, Nabi jarang marah, karena orang jarang marah sekalinya marah pasti ada sesuatu yang sangat besar di situ. Kemudian adapun Huzail dengan suku Khuza'ahnya mengirim Amr bin Salim dan dia pun sendiri sudah mempersiapkan pasukan. Yang mempersiapkan pasukan jangan-jangan ada penyerangan kembali terhadap suku Khuza'ah oleh suku Bakar. Maka Huzail mengambil inisiatif mempersiapkan pasukan. Namun Huzail tahu persis bahwa nggak boleh menyerang Mekah. Walaupun mereka sudah diserang, tapi belum boleh menyerang Mekah, menunggu instruksi dari Nabi. Begitu taatnya gitu ya. Kesepakatan bukan hanya bersepakat, tapi taat dengan satu instruksi. Kemudian di sisi lain Quraisy berkumpul juga, Pak. Berkumpul paginya berkumpul ya dengan seluruh suku pemuka-pemukanya, karena ini kan dibunuh orang, Pak. Di wilayah haram 20 orang lagi. Jumlah yang sangat banyak. Nah, mereka semua setelah terjadi kejadian tersebut pun langsung merasa khawatir, ketakutan ya atas pembantaian tersebut. Setelah berkumpul, maka salah seorang Quraisy bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini dulunya dia ini adalah sahabat dekat Nabi. Sahabat dekat Nabi. Orang yang salah satu yang ditunjuk oleh Nabi yang menulis Al-Quran. Namun keimanannya hanya sebatas Quran. Ya, jadi dia memang diutus oleh Quraisy, sudah ke sana ke Madinah, pura-pura masuk Islam, terus ambil hati Nabi Muhammad, terus deketin dia, terus sampai mendapat jabatan sebagai penulis Al-Quran bersama dengan Zaid bin Thabit. Dengan beberapa sahabat lainnya, sahabat mulia yang ditugaskan oleh Nabi menulis Quran. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini mengatakan bahwa aku yang paling tahu tentang Nabi Muhammad. Bahasa mereka masih menyebut Nabi, ya. Aku yang paling tahu tentang Muhammad, kata Abdullah bin Sa'ad bin Sarah. Karena aku pernah bersama Nabi cukup lama gitu ya. Bukan hanya bersama, tapi ditugaskan untuk urusan beliau. Dulu sahabat mengkhawatirkan Al-Quran yang ditulis oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kemudian Nabi menegaskan bahwa karena dia pernah mengatakan bahwa aku tambah-tambah Al-Quran. Aku apa bilangnya ya? Ya karena dia memang imannya bukan beriman sungguh-sungguh gitu ya. Dia menyampaikannya bahwa yang kutulis itu gak benar gitu, ada yang ditambah-tambah. Tapi Nabi mengklarifikasi, Nabi hafal semua ayat Quran, mengecek tulisannya, dan kata Nabi bahwa selama dia menulis Al-Quran tidak ada satupun huruf yang dia kurangi atau dia tambah. Ya. Statement dari Rasul supaya kita tidak, karena bahasa ini Pak dipakai oleh sebelah utama oleh Rasul Cina untuk menyerang kita bahwa Quran yang kita pakai hari ini itu Quran yang masih kurang, ada penambahan atau apalah gitu ya. Nah, ini dipakai oleh mereka. Padahal apa Nabi mengatakan tidak ada satupun dari apa yang dia tulis yang dia tambah ataupun dia kurangi selama dia menulis Al-Quran. Artinya dia tulis benar-benar nulis gitu, sebagai penulis. Cuma memang imannya tidak masuk dalam hatinya ketika dia balik ke Quraisy. Ya, dia seperti memperolok-olok. Nah, dia nanti termasuk orang yang disuruh bunuh oleh Nabi dari 10 orang yang
apa kata Nabi ketika nanti Fathul Mekah ya, jangan ada yang bunuh, maksudnya nggak boleh ada yang bunuh kecuali 10 orang. Kalaupun mereka bergelantungan di apa tuh kiswah, kalau kiswah ya, di kiswah Ka'bah, kalaupun dia sampai bergelantungan artinya nggak boleh banget bunuh orang di situ. Tapi untuk 10 orang nanti yang Nabi sebut namanya, kalaupun sampai dia bergelantungan di dinding Ka'bah, tebas, bunuh aja. Pada saat itu hukum ada rukhsah yang diberikan hanya saat itu aja ya. Walaupun selamanya setelahnya ada namanya pertumpahan darah di wilayah haram. Kita yang melaksanakan umrah atau haji, bunuh semut denda ya, potong pohon denda. Padahal ya cukup semua mungkin ada gitu ya. Kalau potong pohon karena bisa tangan ya, pohon potong kena denda atau boleh. Nah maka Abdullah bin Sa'ad ini mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah bahwasanya Muhammad tidak akan menyerang kita kecuali dia akan meminta 3 perkara. Karena ini apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Quraisy bertanya, apa itu? Kata Abdullah, Muhammad pasti akan menawarkan, pertama, pasti akan meminta bayar diat dari keluarga yang terbunuh, akan meminta diat atau denda kepada Quraisy. Karena dalam itu Pak, misalkan keluarga kita ada yang dibunuh, maka keluarga ini kalau nggak ingin yang membunuh itu dihukum qisas, dibunuh, maka dia akan kena denda. Dendanya apa? Sesuai permintaan ahli warisnya, sesuai apa yang diminta harus kasih. Quraisy seperti kita tahu mereka begitu cinta juga dengan harta, sehingga kata Quraisy apa? Oh nggak bisa nih. Kalau ini kita kasih kesempatan suku Khuza'ah 23 orang nih, 23 orang keluarga dari suku Khuza'ah meminta dia ke kota Mekah, bisa jadi kita miskin langsung. Bisa saja mereka minta semua isi Mekah, kan bisa aja begitu. Nah, 23 orang dibunuh. Ya enggak jadi. Yang nomor 1 kan, enggak oke. Oke, kalau gitu apa yang nomor 2? Yang kedua adalah Muhammad pasti akan meminta menghukum suku Bakar, tapi Quraisy jangan ikutan. Karena yang berencana siapa? Suku Bakar, bukan Bakar, suku Bakar. Saya salah sebut. Yang berencana suku Bakar, maka hanya suku Bakar saja yang dihukum. Maka kata Abdullah menjelaskan kepada Quraisy, kalau kita menyerahkan suku Bakar, udah selesai urusan kita nggak akan diapa-apain oleh Nabi, oleh Muhammad. Kita aman kota Mekah. Tapi kata Quraisy, kalau kita serahkan suku Bakar, maka kedepannya nanti kita nggak akan ada yang mau menjadi teman kita, karena temannya saja dibiarkan untuk dibunuh. Walaupun kalau bagi kita apa? Dia berkhianat kok. Tapi bagi mereka karena kesetiaan, merasa setia gitu, merasa terhormat menjaga kesetiaan, maka bagi mereka lebih memilih enggak akan, walaupun jelas-jelas mereka salah suku Bakar ini. Kata Quraisy secara keseluruhan enggak. Nanti kita bermasalah, nggak punya teman nanti. Yang nggak punya teman. Kalau buat kita teman begitu ngapain dibiarkan ya? Udah pengkhianat, merusak, udah biarkan ya. Maka kata Quraisy enggak, kita jaga. Mereka takut ke depannya nanti nggak ada lagi yang mau bersekutu dengan Quraisy. Kemudian yang ketiga apa? Kata Abdullah, pedang. Pedang itu maksudnya perang. Pilihannya cuma 3 itu. Kalau nggak bayar denda, serahkan yang berkhianat. Kalau nggak juga berarti perang. Maka Quraisy akhirnya mengambil kesimpulan, ya sudah kalau begitu. Berarti apa, mereka siap dengan resiko akan diperangi. Quraisy bingung juga sebenarnya berhadapan dengan kondisi seperti itu, karena dihadapkan dengan pilihan-pilihan berat. Karena mereka sadar juga kondisi mereka sedang bukan
aman gitu ya dengan banyaknya resiko yang akan mereka ambil dari pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Bakar. Kemudian Abu Sufyan sebagai pimpinan Mekah, dia mengatakan, aku punya pendapat, kita utus seseorang ke Madinah untuk perbaharui akad. Itu kan akad yang Hudaybiyah kan udah jelas ya, 10 perjanjian. Karena kejadian ini dan mereka masih berkeyakinan bahwa muslimin belum tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Bakar, maka dia memberikan usulan kalau kita utus seseorang ke Madinah, datang bertemu dengan Nabi Muhammad, membuat perjanjian ulang, membuat kesepakatan baru yang menguntungkan mereka, orang lebihnya, ya, yang jangan sampai mereka diserang oleh kaum muslimin. Maka seseorang berkata, apakah kita perlu memberitahukan kalau suku Bakar berkhianat? Nah, ini kan tadi masalahnya bahwa mereka berkhianat dengan kaum muslimin belum tahu. Apa kita perlu kasih tahu nanti pas mau bikin akad baru? Kata mereka nggak usah. Kata Abu Sufyan, jangan kasih tahu. Ya, jangan kasih tahu kalau suku Bakar sudah berkhianat. Kita perbaharui saja akadnya. Maka dari kesepakatan yang memberi usulan Abu Sufyan, tapi dari kesepakatan mereka meminta Abu Sufyan sendiri yang datang ke Madinah untuk memperbaharui akad tersebut. Sehingga ketika sampai ke Madinah, dia baru saja, jadi ketika Abu Sufyan mau nyampe ke Madinah, dia berpapasan dengan Huzail. Ternyata Huzail juga datang ke Madinah setelah Amr bin Salim menyampaikan syahidnya. Huzail pun datang ke Madinah menyampaikan langsung kejadian pengkhianatan suku Bakar. Pas keluar dari kota Madinah berpapasan antara Huzail dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan tanya kepada Huzail, nah ini bagaimana cerdasnya mereka menggali informasi, ya. Kita akan lihat dari pertanyaannya Abu Sufyan. Apa yang membuat kalian datang ke Madinah? Kata Abu Sufyan kepada Huzail, gak ada apa-apa, cuma jalan-jalan aja. Ya, jalan-jalan biasa silaturahim kami ke Madinah karena Huzail ini pun gak ingin terpancing emosinya. Ya, karena Abu Sufyan berkeinginan Huzail belum tahu di pembantaian itu. Dan Huzail pun tidak ingin melangkahi dari apa yang diinstruksikan oleh Nabi. Kalau Nabi belum bilang untuk nyerang, tidak nyerang. Maka Huzail mencoba menahan emosinya dengan bersikap wajar saja bertemu dengan Abu Sufyan. Dari mana ada? Madinah, habis kunjung, habis silaturahim. Apakah kalian punya kurma untuk makanan unta kalian? Ini bahasanya bingung gitu ya. Dia nanya, kamu bawa kurma nggak buat unta kalian? Kenapa Pak? Nanya kurma. Kata Huzail, nggak ada buat kurma. Abu Sufyan menyimpulkan, tapi nggak disampaikan ya, kamu nggak jalan-jalan ke Madinah. Karena orang jalan-jalan pasti bawa oleh-oleh, benar ya? Kita kalau jalan-jalan bawa, kamu pasti datang ke sana. Abu Sufyan menyimpulkannya, kamu datang ke sana pasti terburu-buru. Kalau terburu-buru berarti apa? Ada informasi yang kamu sampaikan, yang setelah kamu sampaikan langsung balik. Maka dari sini sebenarnya Abu Sufyan sudah punya firasat bahwa Huzail sudah menyampaikan info pembantaian kaum muslimin kepada Nabi Muhammad. Nangkep ya? Ini bagaimana cerdasnya mereka dalam bertanya tapi tahu. Kalau jadi bilang jalan-jalan kok nggak ada oleh-oleh gitu ya. Kalau nggak ada oleh-oleh pasti itu jalan-jalannya bukan untuk jalan-jalan, pasti buru-buru. Berarti ada sebuah info.
Maka Abu Sufyan paham bahwa kedatangan Huzail ke Madinah bukan untuk jalan-jalan. Maka ini masih panjang, Pak. Belum masuk ke belum nanti ini Abu Sufyan datang ke Madinah, nanti dia langsung ke rumah Ummu Habibah, rumah anaknya yang salah satu istri Nabi ya. Salah satu istri Nabi yang beliau nikahi, nanti yang maharnya dikasih dari Habasyah, dari Najasyi. Maharnya pernikahan Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah itu, mahar itu dikasih oleh dari Najasyi yang awal-awal hijrah, masih kan ya? Yang awal-awal hijrah itu. Nanti dari rumah Ummu Habibah, kemudian dia datang ketemu dengan Rasul, kemudian ditolak dan panjang nanti sampai akhirnya Abu Sufyan keluar dari kota Madinah. Kemudian Nabi memutuskan menyampaikan akan jihad, terkumpul 7.500 orang. Kemudian Nabi menutup Madinah, tidak boleh ada mempersiapkan pasukan di luar kota Madinah, tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar. Ketika Nabi keluar dari kota Madinah dengan pasukan 7.500, itu udah nggak boleh ada yang masuk keluar, supaya banyak informasi pasukan Madinah keluar nggak ada yang tahu. Nanti di tengah perjalanan ada dari beberapa suku yang ikut bergabung, ya beberapa itu langsung datang bergabung dengan suku-sukunya, dari 7.500 nanti jadi 8.500, nanti bertambah lagi hampir kekuatannya kurang lebih 10.000. Sebelum masuk menyerang ke Madinah, sebelum menyerang ke Mekah, jadi Nabi rutenya dipakai bukan ke Mekah, tapi rutenya ke atas dulu gitu, baru ke bawah, memutar gitu ya. Dan pasukan yang diajak ini pun gak ada satupun yang tahu kalau Nabi akan menyerang Mekah, kecuali sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ya, sahabat-sahabat mulia yang ikut perang Badar itu yang Nabi sampaikan secara khusus. Insyaallah nanti detailnya akan kita lanjutkan di malam Sabtu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.